Menteri PUPR menargetkan tol menuju IKN tahap 1 selesai Juli 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menargetkan jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur, Kaltim, tahap 1 selesai pada Juli tahun 2024 ini. Terus perhatikan dan pastikan kualitasnya, karena jalan tol IKN ini harus lebih baik kualitasnya dibandingkan jalan tol lain yang sudah kita bangun. Jika ada kendala, segera identifikasi dan perbaiki. Pada Juli 2024 harus sudah selesai untuk tahap 1 dan bisa dioperasikan, kata Basuki, di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan, jaringan jalan tol ini menghubungkan kota Balikpapan dengan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN di Penajam Pasir Utara, utamanya melintasi jalan tol IKN dan jembatan Pulau Balang. Untuk tahap 1, pembangunan jalan tol IKN saat ini sudah berjalan pada 3 seksi, yakni seksi 3A Karangjoang KKT Karyangau sepanjang 13,4 km dengan progres 48%, seksi 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan progres 57%, dan seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 67%. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung dan fungsional pada Juli 2024. Sedangkan untuk seksi 6A Riko Rencana Outer Ring Road IKN dan seksi 6B Rencana Outer Ring Road Simpang 3 ICI saat ini juga sudah dimulai pengadaan tanah dan konstruksinya dengan progres 4,8% pada seksi 6A dan 17,5% pada seksi 6B. Jalan tol IKN ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju KIP IKN yang semulanya apabila melewati jalan tol Balikpapan Samarinda, Balsam, dan lintas Sepaku membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit dengan jarak 95 km, menjadi hanya sekitar 45 menit dengan jarak 57 km. Pada jalan tol ini juga ditanami pohon-pohon endemik Kalimantan di sepanjang sisi kanan-kiri jalan, sesuai prinsip IKN sebagai kota hutan dan kota pintar, Smart Forest City. Peningkatan konektivitas menuju IKN juga dilaksanakan dengan melanjutkan kegiatan beotifikasi Jembatan Pulau Balang yang sudah selesai konstruksi pada 2021 lalu. Pekerjaan pengamanan dan beotifikasi mulai dikerjakan sejak September 2022 meliputi instalasi Structural Health Monitoring System, SHMS, armor blok beton, taman lanskap di area Gedung Pusat Informasi Jembatan, PIJ, playground, ruko, toilet umum, masjid, pos jaga, floating dock, solar panel, dan amphitheatre. Konstruksi Jembatan Pulau Balang terdiri dari jembatan utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1807 meter. Pekerjaan beotifikasi masuk dalam paket pelindung tumbukan kapal, vendor, dan bangunan pelengkap dengan anggaran APBN senilai Rp306 miliar. Presiden Jokowi tinjau pembangunan training center PSSI di IKN. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau perkembangan pembangunan training center, TC, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, di Ibu Kota Negara Nusantara, IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada Rabu, 17 Januari 2024. Turut mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir dan Pelatih Tim Nasional Indonesia Indra Syafri. Presiden menyampaikan kepada media bahwa proses pembangunan TC terus dilakukan. Berdasarkan laporan Erick Thohir, Presiden menyebutkan bahwa progres pembangunan TC sudah mencapai 20% dari targetnya. Kalau kita lihat memang sudah dimulai dan sampai hari ini sudah tuntas 20%. Dan kita harapkan Mei 2024 sudah jadi, dan Juni 2024 sudah bisa dipakai untuk TC, untuk U20. Masuk ke sini. Coach Indra Syafri juga sudah katakan siap untuk TC di IKN. Rumput juga sudah disemai semuanya, demikian Presiden memberikan update kepada media. Sementara itu, Erick menegaskan bahwa pemerintah dan PSSI berharap pembangunan training center tahap 1 ini dapat selesai sesuai target pada Mei 2024.
Dengan demikian, para pemain dan staf pelatih dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Menurut Erik, Presiden Jokowi mengapresiasi perkembangan pembangunan TC PSSI tahap 1 yang telah mencapai 20%. Tadi Pak Presiden menyatakan apresiasinya atas progres pembangunan training center PSSI tahap 1 yang telah mencapai 20%. Ini menunjukkan komitmen PSSI dan Adikarya dalam mempercepat pembangunan training center. Ini juga bagian dari transformasi sepak bola Indonesia menuju ke arah yang lebih baik, kata Erik. Pembangunan TC PSSI merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan fasilitas bertaraf internasional, para pemain dan staf pelatih akan dapat berlatih dan berkembang di lingkungan yang mendukung, dilengkapi dengan infrastruktur terkini, serta metodologi latihan terbaik. Pembangunan TC PSSI tahap 1 ini mendapat dana hibah dari FIFA Forward senilai 1,25 juta dolar Amerika atau setara dengan 19,2 miliar rupiah. Untuk tahap 1 ini, pembangunan difokuskan pada lapangan rumput natural, lapangan rumput artifisial, asrama, dan ruang ganti pemain. Untuk asrama di tahap 1, total kapasitasnya adalah 70 orang, terdiri atas 28 twin room untuk pemain, 10 single room untuk tim pelatih, dan 3 suite untuk pelatih kepala. Pak Jokowi juga menyampaikan kepada kami dengan percepatan pembangunan TC ini, maka PSSI akan punya fasilitas yang memadai sehingga para pemain dan staf pelatih akan dapat berlatih dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, tambah Erik. Oleh karena itu, Erik juga berterima kasih atas dukungan pemerintah dan FIFA Forward. PSSI berkomitmen untuk mempercepat pembangunan training center demi transformasi sepak bola Indonesia yang lebih baik. Kami juga berterima kasih atas dukungan pemerintah dan FIFA Forward, kata Erik. Sesuai blueprint, training center PSSI di IKN akan memiliki total 8 lapangan sepak bola, pusat rehabilitasi, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang tidak hanya akan bermanfaat bagi tim nasional, namun juga masyarakat sekitar. Pada kesempatan yang sama, Indra Syafri mengatakan bahwa dirinya cukup terkejut dengan perkembangan TC PSSI di IKN tersebut. Keberadaan fasilitas ini akan menjadi faktor pendukung penting bagi persiapan Indonesia membangun timnas yang kuat, mulai dari timnas senior hingga timnas wanita. Saya kira ini langkah yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada FIFA, pemerintah, dan PSSI. Ini akan menjadi motivasi untuk kita melakukan persiapan lebih fokus lagi, katanya. Oleh karena itu, Indra Syafri pun menegaskan dirinya dan anak-anak asuhnya sudah siap tinggal di IKN. Oh iya, pasti siap. Lebih bagus di sini lebih fokus. Bicara roadmap dan periodisasi, tentu akan menyesuaikan, berapa lama kita harus TC, berapa lama kita kembalikan pemain ke klub, nanti kita sesuaikan dengan situasi yang kita hadapi, kata Indra. Terkait cuaca pun, menurut Indra, tidak ada kendala. Kalau saya sih biasa saja, karena kan saya juga orang Indonesia, kalau orang Eropa mungkin akan jadi masalah, tetapi aman. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, kata dia.